teman-teman, narasumber kita yang kedua ada Kak Putri Anindya. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah? Kami sambut bersama kami di sini Kak Putri. Oke, Kak Putri izin saya bacakan sedikit CV-nya Kak Putri. Oke, Kak Putri ini lulusan dari jurnalistik Vkom Unpad. Wow, luar biasa nih. Beliau tentu saja sudah punya banyak karya, teman-teman. Karya fotografi, nanti kita akan lihat karya fotografinya Kak Putri. Beliau juga sudah bekerja sama dengan banyak brand, diantaranya ada New Zealand Tourism Board, Visit Gold Coast, Visit Brussels, Visit Dubai, kemudian Mazda, Four Seasons Paris, Beringer Wine, Jägermeister, Red Bull, HP, Galaxy, Samsung, HP, kemudian karya-karya beliau juga sudah banyak banget, mungkin boleh ditampilkan beberapa karyanya Kak Putri, silahkan. Halo semua. Biar nggak sepi-sepi banget ya Kak Putri. Malu tadi kayak disebutin CV. Oke. Wow. Ini di beberapa negara berarti ya Kak Putri ya, karya fotografi. Tadi aku ngasih foto ini biar kayak ada fotonya jalan, kita sambil ngobrol Oke, boleh aja. Kalau begitu ya, biar nggak sepi-sepi banget ya. Banyak. Oke, baik. Oke, boleh. Nanti teman-teman bisa sambil menikmati karyanya Kak Putri sambil kita ngobrol-ngobrol. Oke, tadi Mas Aco saya panggilnya Kang Aco. Kalau di Sunda mungkin saya boleh manggilnya Teh Putri? Boleh, kebetulan emang ada blasteran Sunda juga sih. Oke, baiklah. Berarti pas saya manggilnya Teh Putri ya. Bisa. Teh Putri apa kabar? Baik. Oke, Teh Putri boleh diceritain sedikit sekarang kesibukannya lagi ngapain nih? Kesibukannya lagi di Bandung. Tadi melawan macet gak sih? Sibuknya sekarang lagi foto aja sih gitu. Cuma kemarin, jadi aku tuh kan memang freelance, jadi kayak lagi ngambil project lagi enggak, nah sekarang sih lagi enggak sih. Oke, gitu. Mengkhususkan untuk IPSMF? Betul, biar fokus. Biar fokus, oke baik. Kak Putri boleh diceritain, Teh Putri boleh diceritain nggak pertama kali tertarik dengan dunia fotografi itu di tahun berapa dan apa sih yang membuat Teh Putri tertarik dengan dunia fotografi? Tertarik tuh foto sebenarnya lumayan dari kecil sih, karena dulu papa tuh langganan majalah Net Geo. Sebenarnya nggak langganan sih, dia kayak beli yang dulu kan ada kayak bisa buat beli majalah bekas gitu kan. Nah dia tuh jadi sering beli, jadi kayak edisi entah dari kapan, terus bawa pulang ke rumah dan aku tuh suka banget lihat foto-foto pemandangannya gitu kan bagus-bagus banget ya. Nah terus setelah itu kayak mulai tertarik lagi karena om aku suka banget foto analog. Jadi dia suka naik gunung, terus bawa kamera, terus foto-foto, terus akhirnya aku jadi diajarin dikit. Habis itu ditambah masuk jurnalistik. Jadi kayak di jurnalistik kan memang diajarin ada kelas fotografinya juga gitu. Terus jadi ada fotografi yang memang fotografi semua, terus habis itu pas di jurnalistik yang khusus memang jurnalism gitu fotografinya. Jadi lalu apa yang kemudian membuat Teh Putri tetap bertahan di dunia fotografi Teh? Karena emang suka dengan foto ya, maksudnya emang. bukan karena perihal ini semacam kerjaan aja atau lagi tren-trenan, tapi memang foto tuh ya udah jadi hobi dan part of me gitu loh. Jadi ya akhirnya bertahan sampai sekarang, semoga seterusnya sih. Emang berarti emang secinta itu dengan dunia fotografi ya Teh betul. Putri ya. Oke, Teh Putri boleh diceritain nggak apa sih yang kemudian menjadi ciri khas atau yang membedakan karya Teh Putri dengan karya-karya fotografi lainnya? Aku nggak ngerasa beda-beda banget sih. Sebenarnya kayak maksudnya nggak ngerasa spesial itu gitu kalau beda, tapi mungkin apa ya? Mungkin karena aku tuh orangnya moody gitu kan, terus aku tuh suka banget kayak maksudnya put a lot of emotions into a photo, jadi kayak di dalam satu fotonya tuh aku kayak pengen apa ya, kayak ngasih feeling gitu loh, ngasih emosi, jadi fotonya tuh lebih hidup dan harapanku sih yang lihat akan lebih apa ya, yang lihat juga
merasa hal yang sama gitu. Oke, Gitu sih. oke. Teh Putri, kalau misalnya melihat perkembangan, bagaimana sih perspektif Teh Putri melihat perkembangan dunia fotografi saat ini, terutama dengan adanya perkembangan teknologi digital saat ini yang kayaknya orang tuh kalau dulu kan kita taunya kalau motret tuh mesti pakai kamera ya Teh. Cuman kan sekarang kayaknya kamera-kamera handphone tuh udah didesain bahkan lebih canggih mungkin dari kamera DSLR dan lain sebagainya. Nah itu dari perspektif Teh Putri sebagai seorang fotografer melihat perkembangan dunia fotografi ini seperti apa? Menurutku sih seru ya, kayak everyone can take photos now. Jadi nggak ada kayak limit buat harus pakai kamera yang mahal lah, harus apalah gitu. Maksudnya aku juga dulu awal-awal dulu kan aku emang lumayan maksudnya kayak growing up-nya tuh dari Instagram kan. Dan dari pas awal main Instagram pun juga banyaknya tuh fotonya pakai handphone gitu di awal. Nah itu menurutku kayak justru ketika kreativitas itu menurut aku muncul dari ketika kamu terbatas gitu loh, maksudnya karena keterbatasan. Jadi kayak let's say misal di handphone tuh kan zaman dulu handphonenya bukan yang kayak zoom atau gimana kan. Jadi akhirnya kayak kita ada creativity, kita mikir dulu kan foto segitu gitu, terus kayak lensanya hanya segitu, jadi kayak kita lebih kreatif untuk kayak ngambil komposisi lah, perspektifnya gimana lah gitu. Justru malah jadi nge-push gitu loh. Nah kalau sekarang dengan kayak perkembangan teknologi yang jadi lebih macam-macam, bahkan sampai AI ya. Sekarang tuh aku tuh justru tadi nganggepnya pertanyaan itu mungkin lebih ke AI-nya bukan teknologi kameranya. Soalnya kalau AI itu menurut aku keren banget, memang, dan itu menurutku bukan hal yang perlu ditakutin gitu loh buat kayak fotografer. Jadi malah harusnya itu ngebikin kita buat support project kita juga. Misal kayak aku kan ngedit biasanya di Lightroom, Adobe Lightroom. Nah Adobe Lightroom tuh sekarang dia udah ada sistem AI-nya kalau yang bayar ya. Jadi kalau mau subscribe nih, cuma emang agak mahal, 150 ribu per bulan. Nah jadi itu tuh dia ada AI-nya yang kita misalnya kayak even ngedit langit tuh, misalnya kita langitnya mendung nih. Terus habis itu dia tinggal select sky, terus itu langitnya tuh udah langsung bisa berubah. Itu emang gila sih. Sangat membantu banget gitu ya Teh ya. Parah, dulu kan orang pada ribet ke Photoshop lah, apa ini tuh. Sekarang tuh udah kayak ke Adobe Lightroom yang buat color tone, buat toning, tapi juga jadi bisa sampai ngedit kayak select sky, select subject, dan itu kan AI kan semua. Dan itu smooth banget. Tapi menurutku adalah di sini harus ngebedain yang mana beneran emang dia fotografi sama yang emang digital imaging. Oke. Nah kalau udah masuk AI, kalau udah sampai ngubah komponen di dalam foto tersebut, menurutku udah nggak terlalu bisa dibilang itu fotografi gitu. Udah masuknya AI, digital imaging, dan itu harusnya bijaksananya ya. Kalau kita kayak ada kerjaan atau memang ngepost di sosial media, harusnya ngomong kalau memang itu edited gitu. Itu aja sih, tapi menurutku so far ya ngebantu gitu kalau emang mau berkarya lebih sih teknologi yang berkembang sekarang gitu. Tapi ini akhirnya kayak kata Teh Putri tadi ya, dengan adanya teknologi tadi kemudian membuat siapa aja bisa jadi fotografer gitu ya Teh ya. Bahkan kayak ya AI juga udah tinggal ngetik tuh dia udah bisa bikin foto kan. Betul, tapi betul. ada satu hal menurutku yang ngebedain yang nggak akan bisa di reach sama AI, itu menurut aku feelings dan emotions di dalam foto itu. Maksudnya kayak human interaction tuh nggak bakal bisa dapat gitu senatural itu kalau dari AI ya. Ya nggak tahu sih 100 tahun mendatangnya. Iya benar-benar. Bisa jadi AI-nya juga berperasaan ya. Aku takut. Baik. Jadi film Her. Benar. Teh Putri sendiri ini tema yang paling banyak diangkat di karya-karya fotografinya Teh Putri ini apa aja? Travel. Jadi dan travel tuh kan luas ya, karena ya aku juga hobinya travel, kebetulan kerjaan banyak kan travel. Jadi ya fotonya ya foto travel gitu, tapi foto travelnya aku kayak lebih ke foto landscape, terus jadinya akhirnya ada foto street juga gitu. Berarti sih. satu tema dengan IPSMF hari ini ya tentang street photography gitu ya. That's why I'm here. Teh Putri, kalau gitu kira-kira apa sih yang menurut Teh Putri kemudian menjadi menarik motret karya-karya seni di jalanan, kehidupan di jalanan, itu apa yang membuat atau menurut Teh Putri menjadi menarik untuk di-capture sebagai sebuah karya gitu? Menurutku kehidupan jalanan itu adalah kayak simbol dari culture-nya budaya di tempat tersebut gitu.
Misal kayak di Bandung gitu, foto-fotonya street performance-nya kayak apa, street art-nya gimana, itu bisa jadi simbolisasi Bandung itu kayak apa gitu. Dengan melihat kayak interaksi, human interaction dari orang-orangnya kayak bagaimana gitu. Apa yang mereka jual lah, atau apa yang mereka perform gitu misalnya. Itu sih. Itu yang kemudian menjadi menarik ya menurut Teh Putri ya. Pasti, dan ininya sih kayak apa ya, kalau street photography secara general ya, yang menariknya sih buat aku momennya sekali doang. Oke, Jadi it just benar-benar. cannot be repeated. Maksudnya benar-benar cuma satu sekali doang. Itu aku nyebutnya apa, fleeting moment ya disebutnya. Jadi benar-benar momen yang sekali aja, dan itu Nggak bisa kita atur ya betul, Teh dan ya. itu seru banget nangkepnya. Oke. Jadi kayak benar-benar ngajarin apa arti sabar. Oke. Atau apakah itu kemudian juga jadi tantangan Teh? Iya betul, maka itu challenge-nya di situ juga. Jadi kayak benar-benar harus sabar, terus juga benar-benar harus observasi, dan ya itu untuk challenge nangkep apa ya, satu momen yang mungkin nggak bisa ke repeat lagi gitu. Gitu Oke, sih. ada tantangan lain mungkin Teh sebagai yang suka fokus di street fotografi atau kehidupan memotret kehidupan jalan, itu tantangannya apa aja selain tadi ya momennya nggak bisa diulang gitu. Yang aku yakin banget, tapi ini foto-fotonya udah apa, nggak ditayangin lagi ya? Boleh. Soalnya tuh ada beberapa kayak contoh yang Oke, emang boleh mungkin dibantu panitia iya, ditayangkan yang kayak lagi emang karyanya. kalau kelihatan tuh tantangannya tuh di situ gitu loh. Oke, Itu, biar kita kebayang ya. iya, menurutku tuh tantangan yang paling gedenya adalah, ada nggak ya foto yang, jadi fotoku tuh ada yang kayak bener-bener deket sama muka subjeknya gitu loh. Oke. Jadi menurut aku itu yang paling bikin deg-degan itu adalah ketika kita harus foto stranger sih. Oke. Problemnya kan kita nggak kenal gitu, terus kita pengennya tuh fotonya ya namanya juga street photography, menurutku fotonya artnya tuh candid gitu kan. Iya, betul. Kalau ini tapi lensanya agak jauh tapi jadi nggak sedekat itu sebenarnya. Cuma kayak ya gitu, jadi nah kayak gini nih, ini kan representasi yang tadi tuh kayak representasi sebuah tempat gitu kan, kayak ini di sini di Turki. Oke. Ternyata tuh kayak orang-orangnya tiap sore pada suka main ini nih, main apa ya namanya, aku lupa lagi gamenya. Pokoknya kayak board game Board gitu game, lah. heeh. Nah itu banyak gitu di semua tempat gitu. Oh. Jadi kayak ya gitu deh, ini boleh di play aja apa namanya foto-fotonya. Oh, di ini Ntar aja. kalau misalnya ada kayak pertanyaan, misalnya mau tahu Dari lokasi atau apa, let me know. Tapi ya gitu sih challenge-nya, jadi kayak lebih ke deg-degan untuk ngambil foto stranger gitu kan, kita nggak kenal, terus kita reach private space, bukan private sih, maksudnya kayak space-nya dia gitu. Betul. Tapi menurut aku kalau street foto itu kan ada orang sekarang banyak kan bahas soal konsen ya, jadi kayak konsen gue kok difoto gitu, Betul, maksudnya betul, kayak betul. iya, tapi sebenarnya kalau di Europe ya, aku nggak hafal, di beberapa negara yang aku foto ini mereka tuh nggak apa namanya, ada hukumnya gitu loh, selama ini in a public space sebenarnya tuh Nggak kamu nggak masalah. apa-apa, nggak masalah untuk foto, kecuali kalau kayak paparazzi ya yang dia Iya. invading personal space orang gitu, kayak foto pakai zoom dari jauh apartemen mereka, itu kurang gitu sih. Itu sih paling challenge-nya, Oke. foto orang pasti deg-degan banget tuh. Cuma menurutku tips nih kalau deg-degan itu ya praktis. Jadi kayak bener-bener harus terus-terusan dan dilawan gitu rasa deg-degannya. Kayak dulu aku kayak fobia tinggi, terus aku lawan naik jet coaster. Kayak gitu. Jadi akhirnya terbiasa dengan itu, akhirnya kayak ya udah. Cuma itu Oke. kayak beberapa kali pun kayak ada yang apa kayak negor gitu. Oh iya, benar. Kayak please don't take picture of me. Terus habis itu aku kayak oh I'm so sorry gitu. Terus habis itu langsung aku delete fotonya. Kita hormati keputusannya dia gitu ya. Nah, oke, Itu oke, sih, itu kayak oke. the least we can do. Dan menurutku juga purpose kita foto tuh ngaruh banget. Oke. Misal gini, orang-orang tuh kan banyak yang kayak mereka nggak mau gitu, maksudnya terlihat lebih buruk dibanding realitanya. Benar. Dan yang aku, ini out of topic dikit sih, tapi yang aku agak kurang nyaman di Indonesia terutama, itu banyak banget yang kayak mereka fotoin, ini sorry to say, tapi kayak homeless gitu di jalan, terus foto itu, oke itu street foto memang, tapi purpose-nya apa? Ternyata Iya, kayak benar. kan jadi lebih kayak orang-orang habis itu kayak komen,
jadi bersyukur ya, terus menurutku Jadi tuh jadiin kayak bahan bersyukur malah ya. itu kurang banget. Itu menurut aku dia mendegradasi orang itu. Kita nggak ada yang tahu, siapa tahu orang yang subjek foto tersebut lebih happy kan Betul, dibanding betul. fotografernya. Betul. Dengan dia ada keluarga gitu walaupun dia homeless. Tapi kan maksudnya kita nggak bisa mendegradasi subjek yang kita foto. Maksudnya kita udah taking benefit gitu, fotoin mereka, terus masa iya malah Kita jadi kayak bahan kayak bahan gitu. Nah itu bersyukur. menurut aku penting banget purpose dalam street photo, dan itu ya balik lagi ke kita yang masing-masing sih gitu. Oke. Iya tuh bisa jadi catatan ya untuk teman-teman yang baru mau memulai Iya. menjadi fotografer ya Teh ya, Betul. lebih berhati-hati dan jelas dengan tujuan kita tuh mau moto tuh buat apa sih Benar, gitu dan ya. dan sedihnya tuh yang paling gampang difoto adalah mereka. Maksudnya kayak yang di jalan terlihat sedih gitu, terus difoto dan terus jadinya atau kayak ada street performance itu kan gampang banget buat difoto kan dibanding kayak orang yang pulang kerja gitu. Mungkin yang punya lebih banyak cerita ketika kita bisa nge-framing, ternyata malah jadi malah lebih banyak orang suka foto tuh yang kayak gitu, yang kayak homeless lah atau kayak dia yang pedagang gitu, tapi tuh nggak bikin mereka lebih better Betul. dibanding realitanya. Dan menurut aku ya itu balik lagi ke purpose tujuan kita fotonya tuh mau apa gitu loh. Oke. Jadi harus bijaksana si Oke. fotografernya sendiri masing-masing. Oke. Gitu sih. Nah, Teh Putri sendiri nih sebagai ahli ya atau sebagai fotografer yang memang udah banyak motret-motret di jalanan misalnya gitu ya Teh ya. Kan tadi kan Teh Putri bilang kalau misalnya kalau kita motret di jalanan itu kan momennya tuh kita pertama nggak tahu, kemudian nggak bisa terulang gitu ya. Sebagai seorang fotografer, gimana Teh kemudian bisa menciptakan apa ya namanya momen yang tadi tiba-tiba muncul, terus kemudian Teh Putri sebagai fotografer tuh menciptakan storytelling di dalam karya-karya yang Teh Putri potret yang mungkin sebelum Teh Putri nggak kebayang, oh ada kejadian ini, terus gue motret, terus kemudian tapi karya itu tuh bisa Teh Putri buat bercerita gitu. Kalau kayak soal menceritakan sesuatu, menurut aku itu bergantung sama perspektif kita yang moto. Tapi kalau aku ngaturnya tuh dari komposisi sih. Oke. Itu sering banget kayak misalnya komposisinya jadi lebih, misalnya let's say aku pengen si subjeknya tuh terlihat lebih grander gitu daripada aslinya. Aku bakal kayak ngambil fotonya lebih dari bawah gitu. Oke. Atau kayak aku pengen lihat, pengen bercerita kalau dia nih mereka pasangan yang mungkin lagi berantem gitu. Misal tuh aku pernah tahu di foto terus kayak mereka lagi pelukan sedih gitu. Tapi ya sebenarnya itu kan cerita yang aku ambil kan. Iya. Dan itu aku ngepost maksudnya kayak nge-take picture terus habis itu posting itu ya nggak berharap orang tahu apa yang aku framing juga gitu. Maksudnya apalagi kalau foto ya atau karya deh semua sih, lukisan juga itu bergantung banget sama si penikmatnya gitu. Jadi dan menurut aku ya itu bebas dari si penikmatnya masing-masing dan mereka kan punya menginterpretasikannya apa ya Teh betul, ya? soalnya kan kita orang-orang juga punya experience masing-masing yang bikin mereka nge-value sesuatu tuh dari mana gitu loh. Kita cuma bisa ya udah foto sesuai yang kita mau gitu. Cuma kalau untuk belakangan kayak ceritanya bagaimana ke si viewernya gitu, ke si penikmatnya, ya itu udah bukan ranah kita lagi gitu sih. Bebas, dia mau memaknai, misalnya dia mau maknai foto ini sebagai apa gitu ya Teh ya. Tapi ya itu kita yang paling bisa sih menurut aku kalau buat bercerita yang benar-benar dapat storytellingnya, itu dari komposisi sih. Oke, itu dari tuh ngaruh komposisi. banget. Oke, ngambil angle-nya dari mana gitu ya Teh ya. Oke, Teh Putri boleh diceritain nggak ada pengalaman motret yang paling berkesan gitu Teh selama berkarir sebagai fotografer? Paling berkesan tuh sebenarnya 2014 pas aku ada kerjaan sama Turki. Jadi tuh waktu itu ke sana foto dan itu ke daerah-daerah yang saat itu tuh lagi lumayan agak-agak nggak stabil karena perbatasan sama Syria. Jadi ke daerah Turki Timur gitu loh. Nah itu tuh saat itu tuh 2014 ISIS lagi naik. Jadi lumayan agak-agak serem. Tapi ternyata tempatnya tuh gila bagus banget. Dan itu aku pertama kali belajar street photo di situ. Maksudnya biasanya kan kayak di Indonesia tuh pas lagi di kampus gitu belajarnya kan lebih ke human interest apa. Nah ini tuh bener-bener yang kayak nyetrit dan aku tuh baru sadar kayak wow street photography tuh seru banget karena it's just freedom. Kayak sebenarnya tuh kita bebas mau ngambil foto kayak gimana kayak terserah. Karena itu udah bener yang kayak dapet gitu loh ada rasa bebas
kita mau foto, maksudnya kan kalau kayak foto landscape atau foto fashion atau foto wedding itu kan ada kayak template-nya gitu loh. Meanwhile kalau street photo tuh bener-bener yang kita dapat ada freedom gitu loh di situ. Itu sih, tapi ya again freedomnya kita terbatas dengan freedom yang apa tadi yang aku bilang kayak Viewers tadi ya. betul itu sih, dan ya itu again balik lagi kitanya juga ya harus in a good mentality gitu, maksudnya jangan ngebuat subjeknya lebih buruk juga gitu sih. Yang penting itu aja etika Iya, kita karena dalam iya betul memotret. etikanya itu sih, karena ya itu aku mikirnya kita kan ketika foto sesuatu tuh kita taking benefits of it gitu loh. Iya. Misal kayak even foto-foto yang kontestan yang di sini nih yang Nah, ikut, itu kan kayak foto-foto di Bandung gitu. Tapi kan dia taking benefit buat dia foto itu ikut lomba gitu. Betul. Atau aku foto random kayak gini tapi aku taking benefit buat foto itu di-post di Instagram. Sebagai porto. Betul, nah itu jadi kayak the least we can do ya we respect gitu loh, we respect our subjects, udah gitu sih menurut aku. Good. Oke, saya mau kasih kesempatan dulu untuk penonton, satu orang mungkin boleh, ada yang mau bertanya langsung boleh. Lupa ramai saking silau. Iya nih kita asik bicara berdua ya. Oke, silakan boleh dibantu panitia mikrofonnya. Boleh berdiri, perkenalkan namanya dan pertanyaannya apa? Selamat siang, perkenalkan saya Erik Mbak. Siapa? Erik, Erik, oke. Halo Erik. mau tanya Mbak, Mbak ini kan seorang fotografer jurnalis ya Mbak? Jurusannya aja sih. Oh jurusannya aja. Berarti ketika bekerja ada assignment dari sebuah pekerjaan gitu, itu sebenarnya foto-foto itu apakah bisa dipakai untuk personal lagi atau memang milik mereka fotonya, dan saya kan nggak tahu yang ditampilkan ini apakah semuanya foto assignment atau foto-foto personal gitu. Itu aja sih Mbak, makasih. Oke, jujur tapi sebenarnya fotonya aku ngirimnya tuh banyak, tapi ini kayak nggak semuanya gitu yang ditampilin, dan mostly foto-fotonya mix personal sama assignment juga sih. Nah tapi kalau kayak ngomongin soal assignment, itu tuh tergantung assignmentnya. Jadi misal kayak dia pengen fotonya tuh copyrightnya mereka gitu. Nah itu yang aku foto khusus buat si assignment tersebut gitu. Jadi nggak boleh diposting atau ditampilkan gitu. Tapi kalau mostly sih foto-fotonya justru assignmentku mereka pengennya aku posting di Instagram gitu. Jadi kayak ya udah fotonya haknya aku gitu. Mereka kayak ya udah assign buat foto, misalnya kayak kemarin tuh terakhir kerjaan kayak foto pas di Paris gitu. Dia kayak pengen foto satu daerah, dia pengen nge-highlight daerah tersebut. Yaitu mereka pengennya aku kayak post di IG tapi mereka dapat fotonya juga. Nah itu kayak ya tergantung kita ya, pasti kayak ngebedainnya di rate-nya aja sih kayak gitu. Cuma ya pasti tuh ada di awal diskusi, di awal dulu gitu soal ini fotonya copyright-nya mereka kah atau ini di aku gitu sih paling. Oke, tapi berarti memang ada dari karya-karya ini juga ada yang memang kerjasama dengan Ada brand banget. misalnya gitu ya, ada yang memang karya pribadinya Teh Putri aja Ya, gitu ya. bisa dilihat di Instagramku, suka aku tulis sih. By the way Instagramku Puan India. Oh iya boleh nggak apa-apa. Terus di Instagramku kayak biasanya aku tulis misalnya kayak ini assignment dari mana gitu, misalnya kayak Oke. collaboration dengan apa Dengan siapa gitu sih. gitu ya. Oke, jadi jelas ya Teh ya. Iya, tapi ya aku pengen sih fotografi jurnalistik, dulu kayak sempet Oh iya, magang bener. sekali tapi kayak wah itu gila sih, hustling banget. Tapi seru, cuma kayak ya berhubung di Indo politiknya kayak apa ya, jadi itu lumayan sih stres, jadi akhirnya kayak udah travel aja deh. Gitu sih. Oke, ada lagi satu kesempatan lagi yang mau bertanya langsung dengan Teh Putri yang mungkin tertarik dengan dunia fotografi, silahkan. Ada? Satu lagi penanya. Mumpung ada ahlinya langsung loh ini loh. Selain foto juga boleh nanya, misalnya mau nanya soal apa? Nggak tahu. Soal sosmed misalnya. Boleh, yang di belakang. Boleh dibantu? Oke, boleh berdiri, perkenalkan namanya dan pertanyaannya apa? Halo semua, nama aku Azahra Mutiabani. Aku mau nanya tentang gimana caranya untuk konsisten membuat karya-karya dari fotografi itu sendiri. Cukup segitu aja. Oke, kunci buat konsisten Teh. Konsisten ya. Aku Selain nggak merasa butuh duit. diriku konsisten kebetulan. Kebetulan aku pengennya tuh justru yang bisa
foto semua. Jadi kayak dulu di awal kan seringnya fotonya tuh karena tugas kampus ya, jadi banyak kan human interest. Tapi tinggal di Bandung gitu, Bandung tuh cantik banget alamnya, jadi aku kayak rajin banget ke Moko lah, ke Cartil, Pangalengan, jadi fotoin alam gitu. Terus ternyata pas lagi ada kerjaan yang tadi aku cerita yang ke Turki, jadi akhirnya foto street, dan menurut aku sampai sekarang itu kalau lihat konsisten ya, mungkin konsistennya dari berkaryanya itu sih, dari fotonya, tapi nggak harus kayak punya ciri khas dia foto hanya foto fashion misal atau kayak foto street aja, karena menurut aku yang keren ya menurut aku nih ya itu yang bisa adaptable. Jadi kayak dia misalnya di fotografi jurnalistik, dia kerja di media, dia bisa fotografi jurnalistik. Terus ditempatin dia di misalnya di majalah Net Geo gitu yang harus foto alam misalnya, dia bisa foto alam atau human interest. Yang adaptable itu sih menurut aku. Kalau konsisten sih ya itu konsisten jangan Berkonsisten berkaryanya ya. berkaryanya itu sih, dan apa ya, menurut aku tuh kayak the first 10,000 shutter nih yang kita klik itu tuh masih jelek fotonya. Karena beneran foto tuh ngaruh banget dari practice gitu, bener-bener harus terus-terusan foto gitu sih, biar makin dapat feel-nya. Oke, tapi saya jadi penasaran nih dari jawabannya Teh Putri tadi, berarti Teh Putri kira-kira yang menjadi ciri khas fotografer tuh apakah dilihat dari, oh Teh Putri misalnya dikenal sebagai street photographer, atau misalnya ciri khas tuh dilihat dari tone warna foto, komposisi foto, atau menurut Teh Putri deh, melihat ciri khas orang fotografer tuh dari apanya sih Teh? Kalau aku dilihatnya dari, ada di beberapa fotografer yang sebelum aku, misalnya aku lagi scroll nih, terus sebelum aku lihat namanya tuh aku udah tahu nih fotonya dia nih gitu. Nah iya betul. Itu tuh menurut aku kalau aku ngeliatnya dari perspektif mereka ya, dari perspektif mereka foto sesuatu hal. Even kayak ada fotografer yang aku suka, dia foto orang, foto street foto gitu ada subjeknya. Terus dia foto alam, tapi tuh kelihatan itu masih fotonya dia gitu. Oke. Jadi somehow menurut aku kayak the way he captures dengan kayak komposisinya lah, dengan POV-nya dia gitu loh, point of view-nya dia itu sih. Dan kalau aku pun sendiri, aku ngerasa fotoku beda-beda ya. Tapi somehow temen-temenku gitu atau kayak beberapa followersku bilang, ini tuh ada khasnya gitu loh fotoku, walaupun berbeda-beda si tone-nya apa. Karena aku nggak terlalu suka, nggak mau sampai orang tuh kayak kenal fotoku tuh dari color grading. Oh justru nggak mau ya Nggak Teh? mau karena Oke. aku nggak mau, aku juga ngerasa nggak terlalu medok banget kalau ngedit ya. Maksudnya nggak mau yang sampai ngubah Ngubah warna. banget, oke. Apa kan biasa tuh warna langit dari biru tahu-tahu jadi warnanya biru, tahu nggak sih kayak biru cyan gitu. Iya paham. Jadi kayak nggak mau terlalu lebay banget lah di editan, karena menurut aku yang kuat itu kan kalau di foto tuh ya fotonya gitu loh, kayak si Oke. subjeknya itu dan komposisinya dan elemen-elemen lain itulah. Jadi ya nggak mau ketergantungan dari editan juga gitu sih. Tapi Oke. ya itu kalau kata, tadi belum dijawab, kalau kata temanku dan itu kayak kelihatannya tuh ciri khasnya mungkin dari kayak aku nempatin ada orang lah di situ atau kayak nempatin komposisinya gimana gitu. Dan katanya sih moody ya. Oke. Nggak tahu sih moodinya gimana. Oke, nah itu juga jadi ciri khas seorang fotografer, berarti artinya seorang fotografer tuh bisa dikenal nggak harus karena dia street fotografi doang atau Nggak, fashion nggak fotografi doang gitu ya Teh ya? Itu keren banget kalau bisa sampai kayak gitu, karena menurut aku wow, kayak itu berarti emang bener-bener dia ngasih effort gitu loh buat bisa sampai kayak terkenalnya di satu hal aja. Satu hal, Tapi menurut oke. aku kalau ngomongin fotografi secara keseluruhan, I think it will be better kalau kita bisa adaptable, bisa foto apa aja and it turns out good gitu loh. Jadi kayak ya itu sih. Oke, Teh Putri, di sini kan banyak mahasiswa-mahasiswi yang juga mata kuliahnya ada fotografi gitu ya, yang biasanya mostly kalau lulus tuh juga akan bekerjanya kurang lebih di dunia fotografi, perfilman dan lain sebagainya. Teh Putri ada saran nggak sih buat pemula, fotografer pemula nih apa sih yang mesti disiapkan, mesti seperti apa sih dan lain sebagainya gitu? Kalau rencana dengan company sini ya, menurut aku yang harus disiapkan adalah mental. Kenapa tuh Teh? Karena di Indo tuh nggak sedihargain itu menurut aku. Kalau soal foto ini aku blunt aja ya, maksudnya kayak jujur aja. Makanya
kayak aku justru juga banyak kerjasama sama di luar, karena kayak di luar aku ngerasanya kayak justru lebih dikasih value gitu loh si fotonya juga. Ya itu sad truth sih, tapi kayak ya realitanya gitu, karena ya nggak usah jauh-jauh deh, misalnya kayak foto wedding aja deh. Itu kayak, maksudnya itu kan momen yang once in a lifetime ya, tapi kan banyak yang pada kayak sampai nge-risking ngasih harga tuh kayak murah banget gitu, kayak udahlah nggak apa-apa lah, terus kayak ngarep hasil bagus gitu, atau kayak ngarep SDE gitu kayak langsung, terus kayak maksudnya sorry SMDE edit gitu yang kayak langsung. Jadi kayak itu tuh menurut aku gila sih, maksudnya kalau memang di sini ngehargain foto ya, itu tuh harusnya kayak ngeh gitu, equipment foto tuh gearnya mahalnya kayak apa lah, lensanya kayak apa, dan waktu effort yang dikeluarin tuh gede banget kan. Jadi menurut aku kayak kalau memang mau di sini nih, itu benar-benar harus mental dan connection sih. Jadi kayak channel juga tuh networking penting banget. Jadi misal kayak pernah magang di mana, terus kayak itu tuh harus di apa namanya dipupuk gitu ya. Kayak bener-bener harus ya gitu deh pokoknya. Jadi networking penting, mental penting, dan ya kalau equipment sih kalau misalnya kayak kerja di kantor, kayak dulu kan aku sempat di majalah Tempo, itu sempat kayak waktu itu pas megang foto tuh di sana bisa minjem gitu, jadi sebenarnya equipment aman, cuma kan ya kita butuh practice gitu, butuh latihan ya, Betul. minimal punya Punya gear sendiri sendiri. kan, ya itu sih ribetnya gitu. Oke, justru malah mental duluan yang harus disiapin ya Iya. Teh Putri ya. Sumpah sih itu ngaruh loh, ngaruh banget. Jadi kayak emang harus sudah mental baja dulu. Buat bisa bertahan di profesi fotografer gitu ya Teh Putri di Ya, Indonesia. Itu sih, nggak tahu sih, tapi mungkin ya someday aku berharap fotografi di sini akan lebih diapresiasi gitu dibanding sekarang. Oke. Good, terima kasih banyak, kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Teh Putri. Makasih semua. Oke, thank you banget Teh Putri. Luar biasa banget ngobrol-ngobrolnya kita hari ini. Saya senang banget Teh Putri. Maaf ya bawel. Saya suka banget, insightful gitu ya. Jadi saya nggak perlu mengeluarkan banyak pertanyaan Teh. Keren banget. Oke, Teh Putri semoga kita bisa ketemu di event berikutnya lagi, di event-event yang lain lagi. Pastinya. Gitu ya. Happy banget ngobrol sama Teh Putri hari ini. Teman-teman juga nanti bisa, tadi IG-nya apa Teh Putri? IG-nya Puan Nindya ya, bukan Puan yang lain. Jangan. Takut. Jangan. Soalnya suka takut ada yang salah mention gitu. Puan Nindya ya teman-teman ya, Puan Nindya yang mau melihat lebih banyak lagi karyanya Teh Putri ya. Baik itu yang tadi kerjasama dengan brand maupun karya Teh Putri sendiri. Oke, Iya. sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Teh Putri, thank you banget Teh Putri.